bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melamar kucing, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dila. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada kucing hari ini, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, dan bagaimana juga kucing tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dila, apakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, potensi yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana sebagai seorang coach saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah bagaimana supaya saya bisa mendengarkan keluh kesah dari coach kepada saya selaku coach. Kemudian saya juga ingin bisa mengembangkan untuk menjadi coach yang bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Dila dalam proses coaching kali ini? Baik, pada dasarnya coaching ini kan ingin mencari solusi ya Bu, antara coach dan coach, di mana coach menyodorkan permasalahan kepada coachnya. Di sini titik tekannya adalah saya ingin membantu coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik seperti itu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu. Observasinya kali ini akan Ibu lakukan bersama dengan coaching. Silahkan Ibu melakukan coaching. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Dila. Wah, ada apa nih? Sepertinya kok ada perlu yang dibicarakan dengan saya. Iya ini Bu, saya pengen cerita sama Ibu. Boleh, silakan. Saya akan mendengarkan dengan baik. Gini Bu, di sekolah saya itu dalam 1 bulan ini ada 2 kasus perkelahian antar perguruan ceritanya. Lah itu sampai melibatkan pihak kepolisian. Baik, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada dari murid Ibu yang terlibat dalam perkelahian tersebut? Ada Bu. Baik, kalau memang ada, saya kok miris sekali ya Bu yang mendengarnya. Begini, kalau menurut Ibu, apa sih sebetulnya yang Ibu inginkan dari mengangkat permasalahan tadi? Nah, yang saya inginkan itu kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana kasus seperti ini itu tidak terulang lagi. Seperti itu. Baik, oke, berarti di sini titik tekannya adalah kita akan mencari solusi supaya murid dari Ibu tidak terlibat perkelahian antar persilatan, ya. Kemudian bagaimana agar tidak terulang lagi dan tidak merambah ke ranah hukum seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, oke. Kemudian adakah terbesit bayangan Ibu itu pengennya mau melakukan langkah apa pencegahan supaya murid-murid Ibu tidak terlibat perkelahian seperti itu? Untuk rencana-rencana saya itu yang pertama mungkin anak-anak diberikan pengetahuan tentang bagaimana perguruan itu seharusnya Bu. Terus ya diberikan kesadaran juga agar tidak melakukan perkelahian lagi. Terus kita melibatkan pihak BK dan melibatkan guru-guru di sekolah ini juga agar sama-sama memberikan nasihat kepada anak-anak walaupun ikut perguruan itu jangan sampai berkelahi seperti itu. Baik, berarti penekanan yang pertama bahwasanya Ibu ingin
menekankan pada murid bahwa boleh mengikuti perguruan atau persilatan ya, tetapi harus digunakan dengan cara yang positif seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk kasus murid ibu yang ternyata menyalahgunakan dengan mengikuti perguruan silat seperti itu ya, tetapi malah berkelahi, endingnya ke ranah hukum. Itu apa sih menurut ibu yang melatar belakangi atau yang menyebabkan murid-murid itu menjadi seperti itu? Yang melatar belakangi itu tingkat emosi mereka, Bu, sebenarnya. Oke, berarti tingkat emosi. Menurut ibu, emosi yang ideal untuk seusia murid ibu itu yang bagaimana? Emosi ideal kalau seusia murid, kalau anak-anak SMK itu kan terkadang dipancing sedikit itu langsung dia emosi. Misal perguruannya diejek sedikit langsung dia merasa emosi, akhirnya terjadilah perkelahian seperti itu. Ya, baik. Berarti di sini penyebab pertamanya menurut ibu adalah karena ada saling ejek kemudian terpancing emosinya ya. Oke. Menurut ibu adakah hal lain yang melatar belakangi perilaku murid ibu seperti itu? Saya rasa tidak. Oke, baik ya. Mungkin kita sudah tahu titik permasalahannya bahwa yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena adanya ejekan kemudian memancing amarah dari murid ibu ya. Kemudian terjadilah konflik antar perguruan silat ya. Baik. Oke. Sampai di sini kira-kira apakah ada motif balas dendam atau tidak dari murid ibu? Kalau kemarin itu tidak ada, Bu. Memang motif balas dendam itu hanyalah sebatas apa ya? Tidak pada saat itu. Pada saat itu motifnya hanya ejekan itu. Oke. Ibu tadi awal mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1-2 bulan ini ada 2 kasus ya. Iya. Apakah kedua kasus itu berhubungan atau tidak ada hubungannya Bu antara kasus yang pertama dan kedua? Tidak. Tidak. Ini berbeda kasus dan berbeda pelakunya. Oke, ya baik. Kalau boleh saya tahu, Ibu dapat informasi tersebut dari mana? Saya dapat informasi dari wakil kesiswaan, Bu. Dari wakil kesiswaan ya. Iya. Apakah di sini murid yang terlibat adalah murid yang Ibu sebagai wali muridnya di kelas atau bagaimana? Kalau saya kebetulan tidak sebagai wali kelasnya, Bu, tetapi saya sebagai guru itu miris mendengarkan hal seperti ini. Saya pengennya anak-anak itu tidak terlibat dalam perkelahian apalagi sampai melibatkan kepolisian. Oh, berarti ini sudah masuk ke ranah kepolisian dan hukum berarti ya Bu ya? Iya. Oke, baik ya. Kalau memang ini sudah masuk dari ranah kepolisian, Ibu dapat kabar itu dari mana? Ini informasinya dari wakil kesiswaan. Wakil kesiswaannya itu dapat surat panggilan dari kepolisian, Bu, bahwa ada anak kami yang tertangkap saat perkelahian itu. Oke. Apakah sudah ada titik terangnya Bu dari kasus tersebut? Mungkin ada murid Ibu ditangkap atau sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak antara korban dan tersangka? Kalau upaya damai itu alhamdulillah sudah ada sedikit, tetapi perlu kami bantu untuk untuk biar selesai pada waktu itu, tidak berkepanjangan di waktu yang lain. Baik, berarti ini Ibu sebagai pihak sekolah ingin memberikan pembinaan seperti itu ya kepada murid yang memang terlibat dalam kasus tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari dan juga kasus ini berhenti dalam upaya damai dan tidak berkepanjangan seperti itu ya. Baik ya. Kira-kira kalau memang pihak sekolah dan dari Ibu sendiri sebagai pribadi seorang guru tadi merasa miris dan ingin menyelesaikan segera ya, adakah rencana ke depan atau langkah ke depan yang ingin Ibu ambil terkait masalah ini? Terkait masalah ini mungkin kita sebagai guru
kita bisa menasihati anak-anak pada saat mengajar, berkolaborasi dengan guru BK, dengan wakakesiswaan tadi, dengan kepala sekolah juga untuk mensosialisasikan agar tidak terjadi hal yang demikian lagi. Oke, baik. Ibu di sini berarti ingin melakukan pembinaan ya. Dari pembinaan itu, apakah Ibu sudah memiliki data nama murid yang sekiranya terlibat dalam kasus tersebut? Ada. Berarti Ibu sudah mempunyai datanya ya. Oke. Saya kira memang langkah awal kita adalah mendata siapa saja anak yang bermasalah. Kemudian setelah Ibu data, ini langkah apa selanjutnya yang ingin Ibu lakukan itu? Data itu nanti anak-anak bisa diberi wawasan tentang efek buruk perkelahian, karena nanti kan kalau mereka sampai dicatat dalam kepolisian pernah berkelahi atau pernah melakukan tindakan kriminal, artinya mereka tidak bisa mendapatkan SKCK dengan catatan yang baik seperti itu. Akibatnya di masa depan nanti ketika mereka membutuhkan SKCK, mereka akan kesulitan. Ya, baik, saya mengerti betul sekali yang Ibu Heni katakan tadi, bahwasanya memang kalau anak sudah bermasalah dengan ranah kepolisian, hukum, itu pasti akan bermasalah dari SKCK. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa SKCK itu dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, seperti itu ya. Apalagi Bu Heni mengajar di SMK, di mana anak-anak itu orientasinya setelah lulus dari sini adalah bekerja. Oke, ya betul. Oke, kira-kira dari rencana Ibu ingin melakukan pembinaan dan pengarahan itu akan Ibu lakukan secara umum ya, artinya dalam keseluruhan siswa, atau hanya kepada anak-anak yang bermasalah atau terlibat dalam kasus ini saja? Rencananya itu tentunya untuk yang terlibat kami bina secara khusus, tapi secara umum itu mungkin bisa dilakukan pada saat upacara. Jadi kita mendatangkan pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan pada saat upacara agar anak-anak itu tahu efek buruk dari hal tersebut. Oke, baik. Ini saya rasa ide yang cukup bagus ini Bu, dengan melibatkan pihak kepolisian sekaligus memberikan pembinaan ya kepada anak-anak di waktu upacara. Mungkin ketika amanat pembina ya, mungkin pembinanya bisa dari pihak kepolisian seperti itu. Iya. Oke. Saya rasa itu cukup bagus ide Ibu. Kemudian adakah lagi yang bisa Ibu lakukan sekiranya mungkin dari diri Ibu sendiri? Kalau dari diri saya sebagai wali kelas, ya memang tidak wali kelas mereka, tetapi saya kan juga punya anak yang harus saya bina, Bu. Saya akan meningkatkan komunikasi dengan orang tua mereka, mengingatkan juga kepada orang tua untuk selalu membina anak-anak dan mengawasi anak-anak ketika di rumah. Oh iya, berarti ini ada semacam kolaborasi dengan orang tua ya. Jadi ada sistem pengawasan dan kontrol di sekolah, kemudian ketika di rumah, di luar jam pembelajaran di sekolah, ada kontrol dan pengawasan dari orang tua. Seperti itu Bu ya? Iya, oke. Baik, menurut saya itu sudah ide yang bagus, karena kita kan anak itu tidak 24 jam bersama kita di sekolah ya, tetapi di rumah mereka juga ada bersama orang tua. Dengan melibatkan orang tua itu saya rasa cukup bagus. Jadi Ibu juga bisa sekaligus melaporkan mungkin perkembangan psikologis anak, atau mungkin ada perilaku yang perlu dikurangi ya. Kemudian berarti yang saya simpulkan ini, Ibu yang pertama akan mendata anak yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Yang kedua, Ibu ingin melakukan pembinaan khusus untuk anak yang bermasalah. Kemudian ada pembinaan umum juga ketika pelaksanaan upacara dengan mendatangkan pihak kepolisian seperti itu. Oke. Kemudian dari rencana itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau waktunya saya ingin segera.
Oke, segera mungkin karena ini urgensi ya, karena sudah ranah hukum. Baik. Oke, kalau menurut saya, ibu ini sekiranya akan melakukan sendiri atau enaknya berkolaborasi dengan guru lain ya, Bu? Rencananya saya ingin melibatkan kepala sekolah juga karena ini masalah agak kompleks ya Bu. Iya. Kesiswaan, Kapolri, wali kelas dan BK juga. Saya perlu bantuan mereka semua. Kolaborasi kita mungkin akan bisa memberikan pembinaan yang baik untuk anak-anak tersebut. Baik, berarti di sini Bu Heni ingin menggerakkan kepala sekolah, kemudian guru BK, wakil kesiswaan, wali kelas, seperti itu ya, dan juga wali murid untuk bekerja sama menanggulangi dan mengatasi permasalahan ini. Kemudian kalau dari komite sekolah, kira-kira Bu Heni apakah ada kolaborasi nantinya dengan komite sekolah terkait hal ini? Untuk komite tentu saja ada Bu. Rencananya komite itu bisa memberikan wawasan kepada orang tua pada saat rapat pleno bersama orang tua, wali murid, kelas 10 nanti. Oke, dari rencana Ibu tadi dari awal mendata, kemudian memberikan pembinaan khusus, kemudian mendatangkan kepolisian, ya bekerja sama dengan kesiswaan, kepala sekolah dan guru lainnya. Kemudian ada pembinaan komite dengan orang tua murid. Kira-kira yang mana dulu ini yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya ingin mendata dulu. Setelah mendata nanti kita bisa berkolaborasi dengan wali kelas dan sebagainya tadi untuk memberikan pembinaan khusus. Setelah memberikan pembinaan khusus pada anak-anak tersebut, kita bisa memberikan pembinaan secara umum kepada semua siswa, dan juga yang terakhir berkomunikasi yang baik dengan orang tua anak. Untuk rencananya berarti segera nih, ya mungkin karena ini urgensi seperti itu menurut Ibu ya? Ya, oke. Kemudian untuk yang kegiatan lainnya, adakah kalau segera itu kan kita tidak bisa menentukan waktunya Ibu. Kalau menurut hitungan hari atau minggu atau bulan, sekiranya kapan akan Ibu lakukan? Mungkin dalam 2 minggu ini Bu. Dalam minggu ke depan. Oke, ya. Berarti nanti dalam 2 minggu ke depan Ibu akan melakukan pembinaan khusus terlebih dahulu ya setelah mendata anak-anak. Baik, oke. Saya rasa itu sudah bagus ya, Ibu sudah bisa mengatasi permasalahan yang kompleks sebetulnya, dan itu memang perlu melibatkan banyak pihak, termasuk yang terpenting adalah pemangku kepentingan di sekolah. Baik, semoga dengan diskusi kita kali ini ya Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu dengan baik sehingga nantinya tidak terjadi permasalahan atau kasus yang sama di kemudian hari ya. Ya. Terima kasih Bu. Baik, oke. Lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya terkait perkembangannya anak-anak ini bagaimana perilakunya. Ya. Oke, semoga sukses. Terima kasih ya. Di sini saya juga banyak belajar dari Ibu. Ternyata kasus yang ada di sekolah bisa merambah ke ranah hukum. Jadi kita memang perlu antisipasi hal tersebut. Ya, semoga kita juga sebagai guru bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak kita dengan baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah melakukan coaching dan Bu Heni. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, tadi saya ingin kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji yaitu Bu Heni. Di sini alhamdulillah ketika saya fokus present sepenuhnya ada di sini dengan mendengarkan apa yang Bu Heni sampaikan, saya bisa memberikan pertanyaan normatif kepada Bu Heni sehingga Bu Heni selaku coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke.
sebagai coach dan berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi kepada Bu Heni sehingga Bu Heni mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang baru dilakukan. Yang pasti di sini saya harus lebih mendalami kasusnya ya. Ketika saya sudah bisa memahami kasus permasalahan dari coach saya, maka saya akan bisa menentukan pertanyaan seperti apa yang sekiranya bisa memantik coach sehingga bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke, baik. Menurut saya sudah sangat jelas untuk observasi hari ini. Demikian observasi kita. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Putri, Selamat siang Bu Heni. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Heni kabarnya? Alhamdulillah saya sudah dalam keadaan yang sehat. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, tentunya sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang bersama Ibu. Pertama yang akan saya diskusikan tentang fokus penilaian kita hari ini Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Saya untuk kasus sudah sesuai dengan alur kita ataupun kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan berfokus kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi dari coachnya nanti. Nah, jangan lupa disebutkan prinsip coaching yang tim dan memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, pada coaching kali ini potensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian sama menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang bisa dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik sama dengan pertama tadi, yaitu saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berikut kepada coaching. Oke Bu, terakhir Bu ya, bagaimana indikator yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching nanti mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau dengan cara yaitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bu, sekian untuk observasi kita hari ini. Semoga coaching yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih. Oke Bu, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, silakan duduk juga. Iya, tadi kan saya sudah WA jenengan ya. Saya ingin menghubungi jenengan. Sebetulnya saya lagi saya tuh bingung ya Bu menghadapi kelas saya. Saya tuh merasa kesulitan dengan salah satu murid di kelas saya itu apa ya? Anaknya itu suka berbicara sendiri gitu loh Bu. Tetapi itu berbicaranya itu dalam konotasi yang negatif. Jadi tidak ada kegiatan yang positif gitu. Mungkin Bu juga bisa menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi gini Bu, murid saya ini ketika pembelajaran saya menjelaskan konsep materi ya, anak ini tuh sering berbicara sendiri gitu loh Bu. Entah ada saja yang dibicarakan, padahal dia mengajak teman bangku sebelahnya atau teman di depan bangkunya atau teman sebangkunya itu berbicara. Akhirnya kan temannya yang tadinya mendengarkan
anak ini. Apakah tidak pernah menegur mungkin atau dengan yang lain terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, saya tuh sebetulnya sudah pernah menegur ya Bu ya, baik dengan cara yang halus, lembut, maupun kadang saya tuh jadi emosi sendiri gitu loh Bu, ketika anak saya mendengarkan, menjelaskan materi gitu ya, murid yang lain mendengarkan, akhirnya tuh jadi ikut rame karena dia berbicara sendiri seperti itu Bu. Apakah ini berdampak sangat fatal? Saya adalah dampak yang negatif dari si anak tadi karena berbicara sendiri. Selain mengganggu teman-teman yang lain, apakah ada dampak yang signifikan terhadap kelas tersebut saat pembelajaran? Jadi gini Bu ya, misal anak ini kadang itu tidak hanya mengajak temannya berbicara, tapi kadang sering nyeletuk gitu loh Bu, sendiri membuat kelucuan di saat saya sedang menjelaskan. Akhirnya kan satu kelas menjadi ramai, tadinya kelas yang kondusif, fokus karena anak ini memulai percakapan gitu ya, atau membuat lelucon yang sebetulnya tidak berbobot. Akhirnya pembelajaran jadi tidak kondusif, jadi biar semua gitu loh Bu. Apakah kita pernah menelusuri, maksud saya dengan latar belakang kenapa anak ini melakukan hal tersebut? Gini, sebetulnya saya tuh pernah mencoba ya duduk bersama dengan si anak dengan pendekatan secara personal gitu ya Bu, selaku wali kelasnya saya ini. Tapi ketika saya tanya, justru anak ini diam Bu. Jadi saya bingung dua kali, kenapa ketika pembelajaran anak ini suka membuat keributan, kemudian memancing perhatian teman-teman, tapi ketika saya konseling sendiri berdua gitu, kok malah diam. Jadi itu saya bingung gitu Bu, harus gimana. Apakah dia punya rencana waktu kita selain konseling sendiri? Mungkin apakah ada dia ada rencana lain terkait dengan permasalahan ini? Sebetulnya kemarin itu karena saya ibaratnya seperti gagal ya melakukan konseling dengan si anak ya. Kemudian saya tuh inisiatif itu Bu, ngobrol lah, ibunya saya panggil ke sekolah, ya kita ngobrol berdua, pengen tahu kenapa kok anaknya itu seperti ini, apakah kalau di rumah itu memang seperti ini. Nah dari percakapan saya dengan ibunya, karena apa ya, ibunya kerja, ayahnya bekerja, jadi anak ini tuh sendirian di rumah itu loh Bu, dalam waktu mungkin dari pagi sampai malam, orang tuanya itu baru pulang kerja itu ketika malam hari, jadi anak ini tuh terbiasa sendirian gitu di rumah. Berarti itu juga ada rencana terkait dengan ini kolaborasi sama wali muridnya. Nah, terkait dengan latar belakang kenapa si tersebut melakukan hal yang mengganggu teman yang lain. Nah, dari rencana yang pertama tadi, apakah ada rencana lain yang ingin dikembangkan terkait untuk permasalahan ini? Mungkin gini ya Bu ya, mungkin karena tadi ketika saya berbicara dengan ibunya selaku orang tua, ternyata karena anak ini sendirian selalu di rumah, mungkin dia merasa kesepian, kemudian kurang kasih sayang seperti itu ya. Jadi dia terbiasa mungkin bermain hanya dengan mainannya, jadi dia sering ngobrol sendiri, mungkin itu yang saya rasa jadi penyebabnya. Nah karena saya sudah tahu penyebabnya, saya itu pengen gini Bu, ini gimana caranya anak ini yang tadinya suka ngomong terus itu biar tidak jadi hal yang mengarah ke negatif itu loh, sampai mendistract atau membiarkan fokus teman-temannya. Tapi itu saya juga masih bingung harus seperti apa gitu. Apakah Budila setelah tahu rencana ini mungkin permasalahannya dengan tadi terjadi, apakah mungkin Budila punya rencana lain atau alternatif solusi yang Budila rencanakan terkait dengan permasalahan ini? Saya tuh pengennya begini, keinginan saya ya nanti akhirnya jadi rencana begini, anak ini saya pengen yang dari hal-hal yang negatif seperti kan dia ngajak teman-temannya, saya arahkan ke kegiatan yang lebih positif gitu loh Bu. Mungkin ya apa ya, saya harus merancang metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat sehingga bisa memfasilitasi anak yang suka berbicara ini, karena teman-temannya itu memang ya rame tapi tidak sespesial anak yang ini gitu loh Bu. Ya, mungkin bisa Budila
tentang kegiatan yang lebih positif tadi dengan ibu ke kegiatan yang lebih positif. Iya. Mungkin ibu bisa menjabarkan lebih spesifik lagi kira-kira apa yang kiranya ibu lakukan supaya si anak tadi tidak mengganggu temannya lagi. Mungkin gini ya Bu ya, sepertinya dia itu kan bisa menarik perhatian teman-temannya ya kalau di kelas itu. Saya mungkin kok pengennya menggunakan metode pembelajaran ya sekiranya anak ini nantinya itu bisa menarik perhatian teman-temannya, jadi dia itu akhirnya malah bisa jadi pemimpin untuk teman-temannya belajar gitu loh Bu. Saya inginnya seperti itu. Kira-kira kalau dari rencana itu berapa lama ibu bila akan mempersiapkan rencana itu? Apakah ini untuk jangka pendek ataukah ini nanti untuk jangka panjang? Mungkin saya inginnya kan ya jangka panjang berkelanjutan, jadi kelas saya akan selalu kondusif. Tapi untuk langkah pertama saya inginnya mungkin kita mengambil langkah pendek terlebih dahulu gitu ya Bu, jangka pendek terlebih dahulu. Nanti saya akan membuat kesimpulan dulu lah dari hasil rencana saya yang pertama tadi, apakah berhasil atau tidak. Mungkin kalau tidak berhasil ya saya akan merancang jenis pembelajaran dengan metode dan strategi pembelajaran yang lain. Mungkin saya tuh pengennya gini loh Bu, anak ini tadi kan jadi pemimpin ya, mungkin saya bisa kayaknya kok cocok ya metode pembelajaran tuh bermain sambil belajar. Saya pengennya tuh bermain sambil belajar, kemudian anak ini tuh jadi pemimpin regu atau timnya ketika bermain gitu loh Bu. Kalau misalkan rencana itu diterapkan, si anak ini menjadi pemimpin dalam kelompok itu, kira-kira untuk tingkat keberhasilannya ini berapa persen? Kalau misalkan metode tersebut diterapkan, Mungkin ya Bu ya, karena anak ini walaupun dia itu memang suka berbicara Bu, tapi dia itu punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Jadi seperti tadi menarik perhatian teman-temannya, membuat lelucon, dia itu bisa dengan percaya dirinya melakukan hal tersebut. Mungkin kalau dia jadi pemimpin dari tim atau ketika saya melakukan pembelajaran di kuis sambil bermain gitu ya, permainan kelompok, saya rasa kok cukup berhasil. Mungkin adalah peningkatan mungkin ya 50 rentang 50 sampai 70% gitu Bu. oke, kalau misalkan diterapkan itu kan akan terjadi rentang 50 sampai 70%. Nah, kira-kira apakah ada hambatan atau rintangan yang ibu hadapi ketika rencana itu ibu terapkan di kelas? Mungkin kalau pandangan saya ya itu tadi, karena anaknya itu susah fokus ya, makanya dia sering berbicara sendiri, dia itu susah fokus Bu. Jadi mungkin ketika bosan dengan pembelajaran saya, dia menjadi ramai sendiri sambil ngajak temannya ngomong. Tapi kalau saya menerapkan metode dengan bermain sambil belajar, saya rasa kok anak ini bisa untuk mengikuti kegiatan saya tersebut Bu. Baik, dari pembicaraan kita kali ini mungkin bisa disimpulkan kalau secara tidak langsung Budila itu sudah menemukan solusi dari permasalahan Budila tadi, yaitu di antara salah satunya adalah menerapkan metode belajar sambil bermain untuk si anak yang suka berbicara di kelas. Nah, dari situ menurut saya untuk kegiatan coaching kita hari ini sudah berjalan dengan baik, yaitu tandanya adalah ketika Budila selain menyampaikan permasalahan yang Budila hadapi, Budila juga mampu menemukan solusi yang dihadapi dari permasalahan tersebut. Apakah Budila ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah Bu, ternyata tanpa saya sadari saya bisa menemukan solusinya sendiri ya. Wah, terima kasih nih berkat saya ngobrol santai dengan Bu Trilia, akhirnya saya bisa menemukan solusi yang tadinya tidak saya sadari Bu. Terima kasih sekali loh Bu ya. Sama-sama Budila. Mungkin lain waktu ketika Budila menghadapi suatu permasalahan bisa kita ngobrol seperti ini ya, atau Ya. kita melakukan coaching seperti ini. Jangan bosan loh Bu ya, kalau saya ajak ngobrol seperti ini ya. Siap, tidak akan bosan Budila. Baik, kalau gitu sudah waktunya jam masuk ke kelas Bu, saya kembali ke kelas ya. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum Bu Pri. Waalaikumsalam. Tadi bagaimana untuk coaching sama Budila berjalan dengan lancar atau tidak? Kalau coaching tadi bersama dengan Budila sudah berjalan dengan lancar.
Budila mampu dengan terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang Budila hadapi. Kemudian dengan saya berikan pertanyaan-pertanyaan pematik atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan Budila, Budila secara tidak langsung mampu menemukan solusi ya dari permasalahan yang Budila hadapi. Berarti berjalan dengan sangat-sangat lancar ya Bu, sehingga Budila bisa menemukan solusi dari permasalahan Budila. Nah, untuk sebelum menutupan Bu ya, di masa observasi ini, yang pertama saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan kamu. Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mendengarkan dengan aktif terkait dengan permasalahan yang Budila hadapi. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Puji tadi mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, yakni kita menentukan tujuan terlebih dahulu, identifikasi masalahnya, setelah itu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab aktif. Untuk itu saya ingin tanya lagi pada Bu Maria, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Untuk kompetensi yang saya kembangkan lagi yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Saya ingin mampu menggali lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan yang Puji hadapi di suatu saat. Oke Bu, semoga harapan Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik. Sekian observasi kali ini. Semoga nanti kita bisa melakukan observasi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Dila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat saya dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Oke, di sini adalah kegiatan pra observasi ya, di mana nanti Bu Eni akan melakukan praktik sebagai coach bersama dengan coach. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya ada rubrik penilaian yang harus kita penuhi dalam kegiatan hari ini. Ya, oke. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Di sini Ibu harus melaksanakan proses coaching dengan alur kita dan rasa. Oke, ya. Pertama, saya ingin tanya dulu ini, kompetensi apa yang ingin Bu Heni kembangkan sebagai coach dalam proses coaching pada hari ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut kepada coach. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, kalau kita mengerucut lagi dari kompetensi kedua dan ketiga, manakah yang ingin sekali Ibu tingkatkan? Yang ingin sekali saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, oke ya. Oke, yang terakhir ini Bu, indikator yang Ibu inginkan itu yang seperti apa dalam proses coaching ini? Saya ingin bisa menggali informasi dari coach sehingga coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik, oke. Silakan setelah ini Ibu melangsungkan proses coaching bersama Puji. Semoga sukses dan proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Putri. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik. Maaf, ini saya ingin bercerita pada permasalahan yang saya hadapi. Putri punya masalah. Ya silakan. Baik Bu, ini saya itu pengajar bahasa Indonesia Bu. Nah, saya ini memiliki siswa yang dia itu setiap kali saya bertugas dia tidak pernah mengerjakan.
dibanding dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman yang lain itu aktif mengumpulkan berbagai tugas bahasa Inggris yang saya berikan, tetapi si anak ini tidak pernah mengumpulkan, baik itu tugas yang mudah maupun tugas yang sulit. Jadi permasalahan itu adalah ibu punya siswa yang tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugas yang pelajaran ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira dari sudut pandang kita ini nanti apa yang tujuan apa yang ingin ibu capai? Saya ingin menemukan solusi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Nah, tingkat tidak mengumpulkan tugasnya itu sering, sedang, apa, selalu? Sering ya. Itu berapa anak? Ini sekitar 2 anak. 2 anak. Itu pada saat materi apa yang tidak mengumpulkan tugas? Ini ketika materi grammar yaitu simple present. Grammar, simple, present. Nah, ibu sudah mengetahui anak ini tidak mengumpulkan tugas grammar, simple, present. Apa yang ibu lakukan terhadap anak ini? Saya sudah mencoba melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak ini, yaitu dengan memanggilnya. Kemudian saya coba tanyakan kenapa si anak ini tidak mengumpulkan tugas. Ternyata setelah saya tanya tadi, saya menemukan bahwasanya si anak itu tidak mengumpulkan tugas karena dia merasa bahasa Inggris itu tidak penting, sehingga tidak perlu mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Jadi si anak merasa bahasa Inggris itu tidak penting. Apa ibu sudah melakukan atau menjelaskan bahwa bahasa Inggris itu sudah belum? Ketika si anak itu menyampaikan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting, saya sudah melakukan pendekatan juga bahwasanya bahasa Inggris itu penting untuk kehidupan sehari-hari, terutama yang tadi yaitu grammar simple present. Simple present ini bisa diterapkan sehari-hari ketika kita melakukan aktivitas atau daily activities atau melakukan diskusi dalam suatu benda dan lain sebagainya. Jadi di materi grammar ini sangat penting sekali untuk diterapkan di kehidupan. Meskipun ibu sudah menjelaskan apa sih anaknya ada perubahan. Setelah saya menjelaskan itu, si anak ini mulai melakukan perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi hanya melakukan perubahan 1 kali, 2 kali, tapi belum bisa sampai saja. Berarti solusi yang ibu sudah laksanakan ini bisa dikatakan belum berhasil ya Bu? Nah, kira-kira Bu, ibu sudah memiliki alternatif solusi lain atau belum? Kalau saya itu sudah mempunyai rencana bahwasanya ketika si anak bilang bahasa Inggris tidak penting sehingga dia tidak mengerjakan, maka saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi bahwasanya dan menyampaikan bahwasanya bahasa Inggris itu penting. Kemudian saya juga ingin saya ketika beliau bilang tidak penting, saya ingin mengubah strategi pembelajaran saya yang lebih menarik supaya si anak itu menarik dan mau mengerjakan tugas. Kemudian di sisi lain saya juga ingin berkolaborasi sama guru bahasa Inggris yang lain untuk maksud saya ini untuk menyebarkan pemahaman bahwa menguatkan penyebaran pemahaman bahwa saya bahasa Inggris ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dari cerita itu tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa dari anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tadi, istri sebenarnya sudah memiliki solusinya atau alternatif lain, yaitu tadi itu sudah memiliki rencana mengubah strategi pembelajarannya. Setelah itu apa tadi Bu? Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mungkin satu lagi mungkin kita juga akan mengadakan kesepakatan kelas terkait dengan siswa yang tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggris, sehingga ada konsekuensi lain yang bisa ditanggung oleh si siswa tersebut ketika tidak menyelesaikan tugas. Seperti itu. Berarti tadi solusinya menurut cerita ibu
Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat guru bahasa Inggris, juga dengan membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira rencana-rencana itu bisa Ibu terapkan dalam jangka waktu dekat ini? Saya akan mencoba untuk bisa menerapkannya di rumah. Nah, yang Ibu butuhkan apa dengan menerapkan rencana itu? Yang saya butuhkan adalah media-media yang bisa digunakan dalam suatu pembelajaran yang menarik terhadap siswa. Saya membutuhkan LCD dan sebagainya untuk pembelajaran yang berbasis IT. Ketika pembelajaran yang berbasis IT, anak itu lebih menarik tentang bahasa Inggris, bahwa bahasa Inggris juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi. Kemudian si anak itu bisa memahami bahwa bahasa Inggris itu juga penting. Kemudian selain itu saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain menguatkan penyebaran pemahaman bahwasanya bahasa Inggris itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Dan kalau kesepakatan kelas mungkin kita melakukan kolaborasi dengan siswa yang saya butuhkan adalah niat sama konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah diterapkan, yang akan diterapkan. Jadi tanpa Ibu sadari, solusi-solusi itu sudah ada sebenarnya. Ibu sudah mempunyai solusi dan rencana-rencana yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan Ibu tadi. Untuk itu saya bisa ambil kesimpulan bahwa solusi itu sudah bisa Ibu terapkan sesegera mungkin agar permasalahannya cepat terselesaikan. Semoga rencana-rencana itu tadi bisa terlaksana dengan baik, anak-anak juga mempunyai perubahan-perubahan yang signifikan, dan juga pelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak bisa terserap dengan baik kepada anak-anak, dan anak-anak mengerjakan tugas yang dilakukan. Amin, semoga bisa terlaksana dengan maksimal. Ibu, Terima kasih Bu Heni secara tidak langsung pada percakapan hari ini atau kunci kali ini saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap siswa-siswa yang tidak mengumpulkan tugas tadi. Terima kasih Bu Heni, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya mohon izin permisi terlebih dahulu. ya Putri, semoga sukses dengan rencana. Amin, terima kasih. Ya, baik. Dari proses coaching yang telah Bu Heni dan juga Bu Tri laksanakan, di sini saya rasa proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Di sini sebagai coach Bu Heni sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tri lebih dalam, kemudian Bu Heni juga sudah mampu mengarahkan fokus masalah ke arah yang lebih detail untuk menuju rencana aksi. Kemudian Bu Heni juga sudah dapat menggali rencana aksi yang merupakan solusi yang akan dilaksanakan oleh kuliah, dan juga Bu Heni juga sudah menanyakan komitmen dari pelaksanaan rencana aksi ini. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Heni, dari kompetensi awal tadi, ya di saat prakegiatan observasi coaching ini, menurut Bu Heni, manakah indikator yang sudah Ibu capai dalam kegiatan ini? Di proses coaching saya dengan Putri tadi, saya rasa saya sudah bisa menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Putri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni tingkatkan untuk kegiatan proses coaching di kemudian hari? Saya ingin bisa memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik ya, semoga pada proses coaching ini selanjutnya bisa terjadi dengan lancar, kemudian juga bisa membantu coach untuk menemukan masalah, solusi dari permasalahannya. Baik, saya rasa cukup demikian observasi kita pada hari ini. Semoga
latihan proses uji ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.